Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Ini episode yang ditunggu-tunggu. Ya, soalnya sepertinya banyak dari cyclist ini yang memandangnya bahwa itu wow gitu. Tapi bagi kita yang menjalani ya sebetulnya karena kita menjalani Ya. itu berbeda ya. Jadi sebetulnya episode ini kita mau menyamakan persepsi aja ya Rick ya, menyamakan persepsi seperti apa sih gitu loh. Jadi Anda yang menganggapnya wow itu mungkin Anda belum melakukan atau paling tidak Anda hanya membayangkan. Jadi ketika misalnya si Christopher Columbus itu harus melalui perjalanan yang sedemikian dari benua Eropa ke benua Amerika karena belum ada atau entahlah sejarah, semuanya pasti wow ya kan. Tapi ketika Christopher Columbus melakukan, akhirnya ya dari dia banyak yang melakukan akhirnya Rick ya kan. Jadi berlayar antar benua itu tidak seserem lagi ya. Jadi kita membayangkan pada waktu itu memang kalau itu dilakukan pertama kali pasti wow ya, perjalanan antar benua, antar ya itu pokoknya ya wow, sehingga banyak cerita-cerita yang begini negatif, positif ya. Kalau diambil positifnya ya pasti akan banyak orang yang akhirnya berani travel antar benua tersebut ya kan. Nah yang kita lakukan itu kemarin tanggal berapa itu ya? Mulai 7. tanggal 7 ya, 7 Juni. Itu bagi saya memang pertama kali karena saya menggunakan sepeda MTB ya kan. Tapi sebetulnya jarak segitu bagi saya itu bukan pertama kali, karena saya sudah pernah mengikuti EJJ dengan gravel bike ya, 7 hari 1.500 km. Nah yang kemarin 7 hari tanggal 7 itu hanya separuhnya. Tapi sepeda yang saya gunakan adalah MTB. Nah itu kan hanya menyamakan persepsi saja bahwa MTB kok bisa dipakai sepanjang selama itu ya kan. Dan ternyata memang loh, yang namanya sepeda ya dipancal ya Rick ya. Ya dipancal. Ya toh ya nyampe kok. Iya. Ya bisa nyampe ya. Jadi episode kali ini kita akan jelaskan bagaimana sih kok kita bisa nyampe. Apakah itu hal yang mengagumkan atau apa? Enggak ya Rick ya. Biasa-biasa aja kok sebetulnya. Ya saya biasa sih. Makanya itu. Oke Rick. Semua ini kan sebetulnya kamu yang merencanakan ya Rick ya. Bukan saya loh ya. Dari iseng. Iya. Kamu yang merencanakan bahwa pada tanggal 12 Juni harusnya kita datang untuk acara NPP, Shimano NPP, yaitu Shimano New Product Presentation yang diadakan di BAB Alam Sutra gitu. Ya. Karena keisenganmu aja Rick gitu loh. Kok bisa sih kamu ada ide seperti itu gimana sih awalnya? Jadi Coba. Ya. Saya ngelihatnya sebetulnya simple. Satu, saya lama sekali bahkan hampir tidak memiliki pengalaman long ride. Saya sampai berhari-hari. Andai kata saya long ride pakai MTB, mungkin long ride pakai MTB paling jauh Cenggu. Pondo, udah. Terus kalau dengan road ya pernah sampai Nganjuk mana pernah. Oke. Tapi dengan MTB yang sampai sekian ratus kilo berhari-hari itu ya baru kali ini. Yes. Karena itu kan waktu kita terima undangan dari Shimano BT, NPP di Jakarta tanggal sekian di BAB Alam Sutra. Yes. Kita kan bahas mau berangkat naik apa. Saya ini mikir nyeletuk celetuan.
Ya balik mancal lah. Betul dari celetukan menjadi sesuatu yang ya balik mancal lah. Terus Ko Yakob nanya loh, mancalnya apa? Karena kita berdua ini punya Ko Yakob punya road bike, punya gravel, ada mountain bike. Saya juga punya road bike, saya punya gravel, saya punya mountain bike. Cuman sepeda dominan saya mountain bike. Betul. Saya mikir gini, pakai gravel jauh-jauh udah banyak. Ya, betul Rick. Pakai road bike jauh-jauh lebih banyak lagi. Dan tidak istimewa akhirnya dari Rick ya. Tidak ada cerita juga. Terus saya mikir, apa ya? Pakai MTB ya apa? Nah, itu baru cerita. Nah, terus kan saya tanya, Ko Yakob, waktu ECC kan 1.500 kilo dalam waktu 1 minggu. 7 hari. Itu kan ultra hitungannya. Ultra, iya. Dengan rute yang nanjak, nggak karu-karuan kayak gitu. Saya tanya, average speednya berapa sih? Oh ya 20. Di bawah 20. 20, 19, 18. Sampai paling banter berapa? 25. Iya benar. 25. Iya. Saya mikir, itu pakai gravel dengan ban road. Ya kan? Ya itu kan ya. Ya ban road bike all road. Iya. Atau all round. Iya. Terus saya tanya, kalau kita pakai MTB, saya kan kenal banget dengan karakter MTB. Exactly. Oh, iya. Berarti kira-kira bisa. Nah, saya tidak pernah membayangkan dalam hidup saya bahwa saya akan goes dari Surabaya ke Jakarta. Itu tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbesit. Ya, karena iseng nyeletuk. Nah, celakanya saya nyeletuk di depan orang yang salah. Nyeletuk di depan yang orang yang suka goes jauh. Mati. Ayo, mati aku. Padahal jawaban yang saya harapkan itu gendeng kon iki. Nggak taunya. Bagi saya kalau sepedaan ya ndak ono sing gendeng rek. Nggak taunya. Ayo. Wah, ini. Ya wis, ayo. Karena saya sudah ngomong. Rick. Kita harus berterima kasih dengan istri saya loh, yang dia mengizinkan sekali lagi kegilaan saya berjalan. Tenang, ini masih ada kegilaan yang lain. Akhirnya istri saya orang yang hebat. Terjadilah. Ya, istri saya juga sempat. Teman-teman saya semua orang-orang MTB puji Tuhan. Apa yang kamu cari? Tujuanmu apa? Saya ngomong, aku ini cuman ingin membuktikan bahwa saya masih mampu dan saya bisa. Iya, benar. Saya ingin tahu saya sampai di mana. Iya. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Benar. Kalau kita kayak kalau Columbus tidak pernah berani menginjakkan kakinya di atas kapalnya, nggak ada benua Amerika sekarang. Betul. Ya kan? Nggak ada namanya Belanda itu sampai ke Indonesia, nggak ada namanya orang Bugis itu kalau orang lagunya Bugis itu sampai Madagaskar. Ya. Sekarang kan kalau lagunya orang Indonesia kan nenek moyangku seorang pelaut. Nah, bukan pembalap, bukan pesepeda, pelaut. Mengarungi badai, enggak takut apa. Bahkan ada buku yang ditulis oleh siapa itu yang dipromosikan oleh siapa? Adiknya Helmi Yahya itu siapa? Itu tentang pelaut orang Bugis, orang Maluku gitu. Itu sampai kemana-mana itu. Loh, kalau kita tidak pernah berani menginjakkan kaki untuk yang pertama, melangkah untuk ngambil satu langkah yang pertama, kita tidak akan pernah tahu limit kita sampai di mana. Itu yang perlu kita pegang kata-kata itu. Jadi berani untuk melangkah. Nah, terus karena ini saya betul-betul buta untuk hal-hal seperti itu karena dunia saya itu dunia race. Iya.
Race ya long ride ya sekedarnya, ya bukan long ride yang serius-serius amat. Mungkin kalau saya ngomongnya ke Om Asrul beda lagi. Kalau saya ngomong ke Ko Yakob akan beda lagi. Saya apalagi kalau ngomong ke Kohai, lebih bingung lagi. Nah, terus saya ngomong ke Coach Puspita, Coach, saya sama Yakob ada rencana goes dari Surabaya ke Jakarta. Coach itu masih dalam otaknya naik road bike. Enggak, Coach. Gravel. Enggak, Coach. Lalu apa? MTB, Coach. Gendeng. Selevel Coach Puspita aja. Terus saya bilang, bisa Coach harusnya, Coach. Karena average-nya kalau EJJ itu average 20-an. Iya, benar. Lah kalau 20-an malah. Saya masih sanggup, Coach. Iya, betul. Saya masih sanggup. Terus kalau Ko Yakob endurance jauh lebih bagus dari saya. Enggak juga. Karena ya udah lolos 1.500 kilo itu kan sudah jadi tolak ukur tersendiri. Buat saya, bagi saya pribadi udah jadi tolak ukur tersendiri. Lawang saya ini mancal Malang Surabaya aja mandeki bolak-balik. Enggak apa-apa, Rik. Saya terus EJJ akhirnya hari pertama mandek bolak-balik. Saya ngomong ke Coach, persiapannya apa? Tanggal berapa berangkat? Oh, tanggal sekian kira-kira, Coach. Oke, kita hitung mundur. Akhirnya Coach bikinin saya program. Sekarang gini Pak Erik, sebelum jalan masuk program ini, coba long ride dulu. Ambillah Surabaya Pandaan. Saya ingin tahu average heart rate-nya berapa, kemudian average speed-nya berapa. Itu kan ada, Pak Erik jangan sampai berhenti cuma di bawah, tapi coba nanjak ke atas. Itu kita mau lihat average heart rate-nya kayak apa. Jadi untuk mengukur fitness levelnya kita, fitness level saya. Akhirnya saya ngajak Ko Yakob, aku ke Pandaan, ke Taman Dayu, naik sampai ke atas ke gunung ke Kalimera. Nah apa? Nah MTB. Nah kebetulan istri saya ikut. Cuman kan dia pulangnya loading karena panas banget. Akhirnya kita jalan setelah jam berapa itu? Jam 5:15 ya? Atau setengah 6. Setengah 6 kita jalan, kita sampai di sana jam berapa? Sebelum jam setengah 7. Setengah 7. Pandaan loh ya. Sampai ke Taman Dayu bawah itu. Sampai ke atas ya. Sampai atas ya kira-kira jam 8. 8 dikit lah ya. 8 kurang lah. Terus kita turun lagi sampai Surabaya. Saya sampai rumah ya jam 11-an. Cukup bagus loh itu. Terus dengan average speed waktu itu ketemunya sekitar 24. 24 itu termasuk per jam. banter itu. 24 km untuk per jam. MTB loh ya guys. Untuk MTB average 24 km per jam itu masuk kencang. Terus dilihat sama coach datanya, cadence saya cukup konstan, stabil, sudah bisa stabil. Cuman memang ada melecut-melecutnya. Terus heart rate saya, average heart rate itu di zona 2. 120 BPM. Coach lihat, cukup Pak ini Pak, bisa. Itu total jarak tempuhnya kan 100 lebih. Oke. Sekarang programnya dibuat latihan zona 2 aja, enggak usah aneh-aneh. Usahakan tidak berhenti 1 jam, konstan, cadence tidak perlu terlalu tinggi, speed tahan di kecepatan waktu itu 25-24. Dengarkan omongannya dia ya, 1 jam konstan, pertahankan di speed itu. Cadence range dari 70 sampai 85 cadence-nya. Lakukan 1 jam, hari ini, besok 1,5 jam. 1 jam lagi, 1,5 jam, 1 jam, 1,5 jam, 1 jam, 1,5 jam, weekend long ride. 100 kilo. Lakukan itu terus. Nanti minggu kedua naik Pak. Dari zona 2, tetap zona 2. 1,5 jam, 2 jam, 1,5 jam, 2 jam, 1,5 jam, 2 jam, weekend long ride. Oke, jadi selama beberapa minggu saya latihannya cuma itu. Saya store data ke coach.
warningnya cuma satu, Pak Erik karakternya sprinter. Jadi itu. basic saya ini bukan endurance, tapi Yes. basic saya adalah sprinter. Kalau Ko Yes. Yakob basicnya endurance, bukan sprinter. Saya sprinter. Jadi kaki saya ini kalau sudah enak, RPM-nya naik-naik sendiri, powernya meledak-ledak sendiri. Betul. Nah itu susah untuk dikontrol. Betul. Jadi saya selama berminggu-minggu itu berusaha mengontrol diri. Iya. Jadi sebetulnya latihan dari coach ini bukan ngelatih endurance saya, karena endurance saya sudah cukup. Betul. Tapi ngelatih pola gerak. Dibuat lebih stabil. Terus saya dikasih tahu nutrisi harus kayak gini, semua dipandu satu. Yes. Jadi amazingnya bisa kenal dengan Coach Puspita dan dekat dengan Coach Puspita ini sebuah advantage yang mungkin luar biasa buat saya secara pribadi. Karena ilmu yang dia dapatkan selama puluhan tahun ngelatih tim pro kontinental itu diterapkan ke saya. Coach Puspita itu amazing man. Itu. Ya. Terus amazing man, amazingnya lagi, man. saya kawal Pak Erik. Ya. Dia bawa mobil Ya. bersama istrinya. Rick, levelnya Coach Puspita harusnya enggak mengawal kita ya, Rick. Iya, harusnya kan ngawalnya Pro Tour. Harusnya enggak loh, Rick. Nah ya, harusnya kan ngawal Pro Tour. Tapi dia mau, Rick. Nah itu. Dan Karena dia kecintaannya maunya pada itu dunia sepeda. enggak setengah-setengah loh, guys. Sungguhan, guys. Saya sampai heran. Aduh, Coach. Saya ini enggak merasa layak dikawal sama Coach Puspita ya. Levelnya itu. Jadi dia itu turun ke bawah loh. Iya. Untuk Dan dia di mobil itu bawa alat untuk fitting. aduh. Untuk jaga-jaga. Oke, lanjut. Nah, terus ternyata cuaca itu tidak terlalu bersahabat. Bener. Jadi beberapa latihan sempat bolong karena hujan deras di Surabaya. Betul. Cuacanya lagi jelek. Iya, betul. Akhirnya Coach Puspita ini juga belum berani untuk publish. Iya. Sebetulnya Karena nunggu saya. Iya, benar. Siap enggak? Akhirnya saya tanya berkali-kali, setiap kali coach datang ke Surabaya kan di satu bengkel, satu ruangan dengan saya. Iya. Coach, kayak gini kayak apa? Kayak gini kayak apa? Wis, yang penting rutenya jadi dulu Pak Erik. Oke. Karena yang sering mancal uraan kayak gitu, Om Yohan. Iya. Saya kontak Om Yohan. Om Yohan, saya minta tolong bikinin rute dari Surabaya ke Jakarta. Karena saya ini benci nanjak. Carikan yang tidak terlalu nanjak. Karena saya bawa MTB. Iya. Oke, akhirnya dibuatkanlah rute. Hari pertama, akhirnya kita hitung waktunya kan. Hari pertama, Surabaya, desain awalnya itu Surabaya ke Purwodadi. Ya. 240 sekian kilo. Iya. Surabaya Purwodadi. Terus saya mikir 200 ini karena hitungan teori di atas kertas. Iya. Hitung-hitung rasanya Semarang masih nototi. Om Yo, terusin sampai Semarang. Akhirnya dibuatlah sampai Semarang. Lewat utara, tapi enggak mau yang terlalu utara pinggir laut. Terus hari kedua etapanya dari Semarang sampai ke Cirebon. Hari ketiga harusnya langsung Cirebon Alam Sutera. Iya. Tapi kita mikir, wah ini harus ada Breaknya. backup days. Iya, backup days. Saya mikir harus ada backup days. Karena itu harusnya kita berangkat tanggal 8, finish kan tanggal 11. Nah mikir, tanggal 7 kita berangkat. Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 kita kan di jalan. Backupnya tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, udah, akhirnya kita jalan kan. Sebelumnya pada saat awal memulai latihan itu saya ganti saddle, ganti pedal, ganti sepatu karena sepatu lama udah lembek. Saya pakai XC9, terus pedal saya pakai XTR, klitnya karena
saya enggak nyaman dengan klit yang multi, saya pakai yang single release. Saddle-nya saya pakai Prologo Dimension T-Rock CPC. Perhatikan, ya. Nah, saddle Prologo ini saya pilih karena ini adalah, saya berpikir bahwa kalau saya stabil di atas sepeda dan saya bisa menyalurkan power dengan konstan, saya aman. Jadi saya memilih saddle ready to race. Ini saddle race, untuk race. Race. Ya, saddle race, bukan saddle untuk long ride, tapi saddle untuk race. Dan saya mikir, oh ini ada cut off-nya, karena dia ada apa, channelnya apa, namanya teknologinya? Ya wes itu apa ya itu ya, lupa saya. Space apa itu. Nah itu supaya saraf-saraf di bawah daerah kemaluan itu rilis dan juga dingin karena sirkulasinya bagus. Oke, akhirnya saya pasang, fitting, selesai, udah ketemu semua, beres. Saya pakai latihan, tidak ada masalah. Tapi kan latihannya terbatas 2 jam. 2 jam. Dan itu pun kilometernya mungkin hanya 50. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Enak aja ya. Enak. Bahkan lebih cepat ya. Iya. Nah, ternyata pada saat start, kita start jam 5.15. Kita start, begitu kita nyampe Perak, lepas mau masuk ke arah Gresik, kan dihantam angin itu. Sehingga power tuh harus gede keluar di situ untuk nahan. Dok terus gitu. Sampai akhirnya kita ngelawan angin itu kan sampai Lamongan, Babat. Sampai Babat itu kita ngelawan angin terus. Akhirnya di Babat kita istirahat di Lamongan ya. Kita istirahat di Lamongan. Betul. Itu sudah 50 km lebih. 50 km. Saya masih oke-oke aja, Ko Yakob yang nyeri di sepatu. Betul. Ko Yakob nyeri di sepatu, klit dimundurkan sedikit, sudah beres masalahnya. Ya. Penyesuaian udah beres. Saya yang muncul. Jadi setelah 10 km kemudian, 10 km kemudian berarti sudah mau masuk ke Bojonegoro. Oh, belum. Keluar Babat. Keluar Babat. Iya, keluar Babat. Keluar Babat Ya, sedikit. mau masuk Bojonegoro, tapi masih jauh. Ya. Ya. Itu mulai, saya tidak bisa duduk. Ya. Mulai perih. Di pantat mulai perih, jadi sudah kilometer 60-an. Perih. Terus tapi saya tidak menyadari. Ya. Mungkin saya mikir, mungkin bibku ini tidak beres. Ya, benar. Ya udah, saya tahan terus. Akhirnya kita berhenti di Indomaret. Saya keluarkan kunci, saya rubah posisi klit, saya mundurin semua. Terus saddle saya turunin sedikit. Jalan lagi, dapat 10 km gitu lagi. Ini enggak beres ini. Tahan aja. Saya tahan rasa sakit Ya, itu. padahal enggak boleh ya, Rick. Iya. Sebetulnya enggak boleh. Pada Sebetulnya saat enggak itu boleh. juga itu sudah harus switch. ada perubahan ya. Saya terusin sampai cepu. Nah, di Bojonegoro kan kita istirahat. Ya. Panas, kita istirahat. Wih, 43 derajat, 40. Terus agak lama itu kita istirahat agak lama. Iya. Terus kita lanjut lagi. Iya. Lanjut lagi tuh kan panas-panasnya itu jam berapa itu? Jam makan siang, Rick. belum waktu di Bojonegoro Itu di bawah jam 12 lah, masih di bawah jam setengah 11, jam 11 lah. jam 11-an. Ya. Itu udah panas. Itu temperatur di Garmin saya sudah 42. Iya. Bojonegoro Terus kita memang jalan, dapat 20 km. Terus kita tahan, per 50 kan kita berhenti. Di kilometer 100, itu panasnya udah mencapai sekitar 45 derajat. Iya. Itu udah Luar biasa. rasanya kaki saya sudah sesak di sepatu. Iya. Perih, Iya. pantat ini perih. Ya, Kita sudah. terus akhirnya sampai di Cepu. Dan disitulah kita harus Di Cepu kita udah, wah ini waktu kita makan siang, jam makan saya sudah berhenti situ di warung bakso apa itu. Kita berhenti di situ. Saya lepas sepatu.
Terus waktu mau ke kamar kecil saya pakai sepatu lagi, kaki saya sudah tidak masuk ke sepatu itu. Padahal full open semua strapnya. Udah bengkak. Ya. Akhirnya saya panggil coach, wah ini kalau kita terusin, Iya. besok kita gagal total sudah, misinya gagal Ya. total. Saya juga waktu itu mengambil kesimpulan, udahlah Rik, kita ringkas dulu. Karena kalau kita paksa, ya Semarang itu masih jauh. Iya, Ya toh. masih Dan 150 lagian kilo loh, lagi. Kalau katakan misalnya kita mampu, jam berapa kita check in di hotel? Karena kamu sudah duluan, Hancur. bukan, kamu sudah duluan booking hotel di Iya. Semarang. Makanya itu guys, ketika misalnya waktu itu kan kita podcast bareng sama Azrul ya, plan or unplanned. Saya selalu tidak suka sesuatu yang di plan, tidak suka saya. Nah kebetulan Erik ini sudah booking duluan hotel yang di Semarang. Coba misalnya kamu ndak booking hotel di Semarang, kita bisa berteduh dulu di Cepu. Ya. Istirahat dulu nggak apa-apa karena hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu Masih kita pajak. masih ada. Jadi karena dia sudah booking duluan di Semarang, ya mau ndak mau sudahlah wis kita oke lah, kita korbankan 150 km kita ke Semarang demi untuk kita istirahat di situ. Kita Nanti kita istirahat, regroup, nata ulang. nata ulang, ya wis opo jarine besok. Nah, Iya kan? Karena istilahnya ya saya belajar dari pengalaman EJJ kemarin, ya toh, bahwa hari pertama aja saya nggak bisa tidur, ya kan? Ya. Karena ban gembos dan macam-macam, ya. Jadi sebaiknya saya tidur daripada saya mikiri ban gembos, Betul. gitu loh. Itu yang membuat saya hari ke-7 ambruk, begitu. nah, Jadi saya putuskan, sudah Rik, loading. kita naik ke Semarang. Nah, Korbankan 150, kita toh ya nggak nyari prestasi kok, Iya. ya kan, ya toh, ya. Nanti sampai Semarang kita bisa tidur enak, nata. besok ditata ulang, ya makanya ada ide. Turun. Breaknya Bukan. turun. Kan dari 50 Ya. kilo kita turunkan Ya, jadi 35 pit kilo. stopnya dikurangi 35 kilo aja sambil kita tata ulang nanti kita di mana. Ayo lanjut. Nah, terus speed karena saya sudah mau kalau badan enak sedikit langsung cadence-nya naik dan geber. Betul. Ya. Nah, meledak-ledaknya kumat. Iya, heeh. Kayaknya di limit Iya. di 24. Betul. Nah, mengenai karakter riding kita memang beda ya, Rik Ya. ya. Beda banget beneran. Ya. Kita bisa riding bersama. Nggak lama nanti Erik itu pasti di depan. Ngijrik. Pasti, dia akan pasti di depan gitu. Ya. Kalau saya kejar dia, nanti saya yang kepayahan. Jadi saya konstan aja biarin begitu. Ya, itu jadi Mulai pokoknya loro alon. ya itu, jadi itu karakter kita ya, jadi ya nggak bisa apa-apa ya karena misalnya namanya karakter riding character kok, ya kan? Ya, karena basisnya beda. Ya, makanya kalau misalnya Anda endurance race, teman Anda dan Anda itu nggak mungkin akan bersamaan terus. Jadi bagi mereka yang pairing nanti misalnya berangkat EJJ atau berangkat Bentang Bentang Jawa, Nah. yang pertama kali ikut. Terus mari gitu Anda pairing sama, walaupun Anda berteman, nanti karena 7 hari perjalanan, nanti ada aja problemnya. Ya, karakternya beda, riding style beda. Ya wes, oke lanjut. Nah, terus besoknya dari Semarang Ya, kita start setelah sarapan, kita start. Ya. Kita start, diputuskan per 35 km kita berhenti, Yes. break. Yes. Nah, kita jalan. Semarang kan rolling-rolling itu Rolling. kalau kita mau keluar. Oke, lolos. 35 km pertama fine-fine saja. Fine. Pantat saya enggak ya perih, cuman bisa nahan. Terus kan kita sampai di Semping itu, Alas Roban. Ya. Nah, itu nanjak. Ya, itu. 17% sepanjang 3 kilo. Menyiksa itu. Nah, itu menyiksa, panas matahari itu pas berada di belakang punggung ya. kita. Betul. Jadi ya hutan tapi Iya, belakangnya iya. matahari panas sampai keringat itu bercucuran enggak karu-karuan. Ko Yakob
Karena terbiasa endurance dan nanjak. Ya, konstan. Jadi konstan naiknya, nying naik. Saya klinik. Ya. Tapi saya berusaha tidak berhenti di tanjakan. Saya push terus, push, akhirnya lolos. Terus kita rolling. Begitu rolling itu turun panjang. Iya. Hore. Turun terus ya Rick ya sampai mana itu ya yes aduh. Nah, terus kan rolling, akhirnya ada nanjak lagi. Nah, pada saat nanjak kan saya harus push kan, nge-push. Nah, udah kilometer 70. Iya. Kilometer 60 itu sudah mulai lagi. Iya. Aduh, perih. Sudah saya enggak bisa duduk sama sekali. Sama sekali enggak bisa duduk. Jadi duduk itu enggak bisa, itu enggak bisa. Jadi agak ngambang. Otomatis beban ini kan di kaki terus. Iya. Akhirnya kita berhenti di Indomaret. Saya cepat-cepat buka sepatu karena panas banget dan perih. Yes. Di metatarsal tengah itu biru. Iya. Itu sudah biru. Terus coach kan nyampe situ juga. Dilihat kaki saya biru coach. Berhenti. Iya. Langsung dihentikan. Pak Erik jangan terus. Yes, Ko Yakob terus saya. Ko Yakob lanjut. Terus sebelumnya kita sambil istirahat bahas iki opo sih? Iya. Wis ganti sadel lah. Iya. Itu yang terutama. Ganti sadel. Saya cari sadel, telepon sana sini, akhirnya dapat sadel di Tegal. Karena Rodaling adanya di Tegal. Akhirnya Ko Yakob terus lanjut. Saya harus ngompres kaki. Saya naik mobil, ngompres kaki ini itu, langsung ke Tegal. Sampai Tegal, langsung ke Rodaling. Turunkan sepeda, ganti sadel. Kamu tahu perasaanku gimana waktu itu? Apa? Ya memang ya, kalau sepedaan ada teman kan lebih enak. Betul kan ya. Kalau sepedaan sendiri, ya memang saya sudah pernah ngalami di EJJ. Itu kalau kesepian tuh enggak enak, Dik. Betul. Itu mental terkurasinya itu 2-3 kali lipat lebih payah. Apalagi panas dan berangin. Ya. Jadi untungnya perjalanan Coach Puspita udah baca. Betul. Jadi dia dengan sabar ya ngikuti sampai ngantuk-ngantuk. Betul. Jadi saya ini merasa aduh akhirnya malah saya membebani. Saya ngompres kaki sambil nyetir. Coach Puspita tidur. Bayangkan ya. Nah, jadi, terus hebatnya kan dia istrinya Coach Puspita. Bu Riris juga ngatur semuanya. Langsung ngatur. Logistik macam-macam. Bawa minuman dingin, ini taruh di baju, ini dimasukin es batu di baju. Jalan kita lanjut. Saya gini, Rik. Jangan dianggap bahwa Pantura ini enak loh ya, Rik. Walaupun flat, kejem. Itu rutenya itu stressful. Karena apa? Anda banyak akan dilewati oleh truk-truk. Walaupun sebetulnya jalan Pantura itu ada jalan untuk sepeda motor ya, Rik ya. Ada jalur. Tapi itu membuat Anda sangat amat stres karena Anda truk-truk yang lewat itu gede-gede heavy duty. Ya. Optimus Prime-nya banyak. Optimus Prime-nya. Ya. Jadi waktu saya masuk Tegal itu kira-kira jam berapa ya? Hampir jam 3. Jam 3 sore. Itu saya lega sekali masuk di Rodaling itu. Aduh. Ketambahan diputer-puter sama GPS. Sesuatu yang aduh. Akhirnya sampai pertanyaan pertama yang dilontarkan Ko Yakob ke saya adalah, wes mau coba sadel. Ya karena saya berharap dengan dia nyaman itu kita bisa continue begitu. Akhirnya itu begitu saya sudah ganti sadel karena Coach Puspita juga kecapean. Saya juga wes bingung ini lanjut gak ini. Akhirnya saya coba muter-muter di Tegal situ. Oh aman, saya bisa duduk. Meskipun ada sakit sedikit tapi bisa tahan dan bisa duduk. Dan tekanan di kaki tidak terlalu besar. Nah, kesalahan yang kita lakukan saat itu, Ko Yakob, saya lakukan. Saya tidak mengembalikan posisi klit ke posisi awal. Itu padahal satu. Tegal ke Cirebon masih ada 100 kilo lebih. 70. Oh 70, 80 kilo. Oke. Terus tinggi sadelnya saya lupa mengukur ulang. Enggak apa-apa.
pada waktu itu loh saya sempat mikir gini, dengan kamu ganti sadel baru minimal lah, ya toh. Pasti kan lebih enak ya. 70 kilo pasti kamu bisa melalui sampai Cirebon. Ya. Aman gitu loh. Dan betul. Akhirnya kita berdua lanjut lagi goes dari Tegal sampai Cirebon, yaitu ngelewati Brebes macam-macam. Cuacanya udah agak sore, jadi agak beda karena Ko Yakob udah mengeluarkan teori biasanya kalau sudah jam 3 jam 4 semangat kita ini akan naik. Benar. Dan ternyata betul. Ya, jadi kita adrenalinnya karena sakitnya itu udah dilupakan oleh otot-otot. Udah lupa sakitnya itu. Jadi otot-ototnya karepmu. Wis karepmu. Jadi willpower. Kita ini bukan berdasarkan kekuatan tapi willpower, kekuatan kemauan. Dari keinginan. Keinginan ya sudah. Nah, akhirnya kita berhasil keluar dari Tegal, mulai arah luar kota. Coach Puspita nyusul, kita berdua di video. Nah itu Coach Puspita ngupload, saya teriak, "Bokongku wis gak loro." Ya, sampai Cirebon di hotel. Nah, itu saya tidak merasakan fitting saya bermasalah. Karena apa? Euforia saya bisa duduk. Euforia saya bisa duduk dengan lumayan enak. Nah, penyakitnya muncul. Keesokan harinya. Bukan. Sore itu kan penyakit saya muncul. Oh ya. RPM-nya mulai naik. Dok. Narik speednya itu 30, 30, 30, 28, 30, 38, 30. Tegal Brebes terus Brebes Cirebon itu buanter sekali. Saya larinya kira-kira 28 30 ya. 28 30 28 MTB loh. 28 30 dan itu heart rate saya masih konstan di 130-an. Iya, karena MTB bukan masalah heart rate ya, karena masalah muscle ya. Iya itu. Nah, itu kan sempat kita naikin jembatan yang panjang itu. Itu kan itu mau masuk Cirebon itu ya? Iya, mau masuk Cirebon. Kita naik jembatan yang panjang itu. Saya sempat ngelirik di Garmin itu speed saya 35. Iya. Saya bingung. Bener. Iki untuk tenaga teko endi? Iya. Jadi seolah-olah kita itu ada semangat baru waktu itu, jadi kejar-kejaran ya. Itu. Berberan. Iya. Kejar-kejaran itu 30 gitu. Dengan akhirnya kita berhenti di Indomaret. Iya, Indomaret. Istirahat karena sudah 35 kilo. Kita berhenti di Indomaret. Sambil tanya ke orang, "Pak, ini ke Cirebon kota berapa?" "Oh, deket Pak, setengah jam." Naik motor Pak. Setengah jamnya Pak, naik motor. Sekitar 40 kilo. Berarti sekitar 40 kiloan lah. 35 kilo, 40 kiloan ya. Oke, kita minum semua sudah. Sempat bikin review tentang kacamata itu. Oke. Dan badan masih terasa I can do this. Tapi kita akhirnya harus pasang lampu waktu itu karena pasang lampu ada senja, setengah 7 malam. Jam belum jam 6. Sudah jam 6. Belum jam 6. Akhirnya dari situ kita sempat kena macet yang panjang. Iya, sempat kita masuk Pak. Panjang sekali itu ya. Itu untuk kita MTB-an ya. Kita pakai MTB. Jadi kita bisa lewat pinggir. Kita lewat bahu jalan yang cuman isinya batu dan kerikil. Itu happy banget. Jadi karena gini, ban MTB ini kalau di atas aspal rollingnya jelek. Coba kita naik RB yo gak mlaku, Rik. Ditonton gini-gini. Tambah loro kabeh Sepatunya karena kita pakai ya. Berapa kilo MTB, itu kan kita bisa merasakan rolling bannya kita ini kalau di tanah enak banget. Enak banget. Ya wis. Nah, udah lolos dari macet, geber terus. Iya, geber sampai akhirnya masuk kota Cirebon. Puji Masuk kota Cirebon, makan malam udah kayak orang gila kita makan. Wis. Sak depot opo ae dipesen. Akhirnya tidur. Besok pagi kita start jam 6:30 pagi. Tidak start pagi-pagi, jangan. Jangan. Saya melarang karena hari ketiga malah saya mau memperpendek. Enggak langsung ke Bekasi, tapi ayo cari yang kira-kira kilometernya di bawah 200. Ya di bawah 200 saja. Nah, akhirnya kita cari. Ketemu. Akhirnya ketemunya Cikampek. Nah, ini yang saya harap ini loh. Saya sukanya unplanned itu begitu. Jadi jangan Anda booking hotel dan berharap nanti ini enggak. Percayalah semua akan berantakan.
Kita Itu nggak tahu. terjadi karena apa? Kita overconfidence. Ya overconfident. Ya oke terus. Nah terus akhirnya kita goes start dari Cirebon Ya. menuju Cikampek. Ya. Nah, Dan itu cuacanya enak sekali. cuacanya sangat mendukung. Indramayu ya toh. Cirebon, Mendung, Indramayu. Jatibarang, apa iya. semua. Waduh, wis enak. Nah, penyakitnya mulai muncul. Jadi kelingking saya sebelah kiri Kalau dan saya sih kelingking satu, kanan. kamu penyakitnya muncul gara-gara kamu suka geber-geber gitu loh. Terus Nggak bisa jalan konstan. jadi di kaki kiri dan Ya, kanan bagian ya, kelingking itu ya. kayak disilet. Betul. Perih minta ampun. Saya nggak bisa bayangkan apa yang kamu yang saya bayangkan waktu itu ya yaitu di EJJ di mana bib shot saya itu kehujanan dan basah. Perih. Akhirnya selangkangannya porinya luar biasa. Cuma kalau ini jentik. Nah, akhirnya bengkak lagi. Iya, bengkak lagi. Bengkak lagi itu setelah kilometer berapa? Iya. 100-an ya? 70-an. Iya. 70-an. Iya. 70-an saya harus loading lagi sambil ngompres kaki. Jadi enggak boleh berhenti supaya enggak terlalu malam kita sampainya. Akhirnya berapa puluh kilo di mobil saya konsultasi dengan coach. Kenapa coach ya? Kok gini? Terus saya masih megang sadel saya yang pertama, saya pegang di tangan gini. Saya inget-inget sadel saya ini railnya tingginya berapa, yang itu tingginya berapa, apa yang sudah saya lakukan. Oh iya coach. Berubah railnya, ukurannya berubah, panjang berubah. Itu. Nah, selama di mobil kan konsultasi sama coach. Sambil Coach. Wis, gini aja coach. Fitting gimana? Ya wis, fitting ulang aja. Fitting ulang akhirnya. Jadi di mobil itu saya keluarkan tools, saya rubah posisi klit, saya kembalikan ke asal semua. Ke klit saya asal, udah. Jadi saya posisi normal lagi. Maju kira-kira 5 milian itu. Sesuatu loh itu. Klit Sesuatu. saya. Untuk klit saya kembalikan posisi awal 5 mili. Terus akhirnya sampai kira-kira 15 km, enggak 20 km sebelum Ciasem. Karena di Ciasem kita akan ketemu sama Dr. Dedi. Saya mikirnya cuma gini, saya harus goes lagi dalam kepala saya harus mancal lagi apapun yang terjadi. Karena Dr. Dedi sudah jauh-jauh dari Jakarta, jemput kita di Ciasem dan sudah nungguin kita berjam-jam di situ. Luar biasa Dr. Dedi. Nah akhirnya di Indomaret lah kita fitting. Di parkirannya Indomaret. Gila. Di parkiran Indomaret saya fitting dengan posisi klit yang sudah kembali ke asal. Ternyata betul. Sadel kurang naik 5 mili. 5 mili. Dan sadel saya harus mundur kira-kira 2-3 mili. Udah, set, selesai. Saya coba, oke enak. Nggak lama kan Ko Yakob sampai. Saya selesai fitting itu kira-kira selisih 10 menit Ko Yakob sampai. Iya. Ko Yakob istirahat. Iya. Oke, saya isi bidon apa semua. Itu waktu istirahat di situ itu saya merasa wah lega ini. Karena apa? Kamu sudah beres semuanya ya. Jadi aduh wis enak wis. Penyakitnya sudah ketemu semua. Ya, bayangkan. Oke, terus lanjut. Udah. Akhirnya 10-15 km pertama saya enggak kenceng. Ya, Saya penyesuaian lagi. Menyesuaikan, mencari iramanya lagi. Oh ya, saya ngerasain satu-satu saya bisa duduk. Oke, nyaman, enak, posisi duduk enak. Ya ada perih itu pasti karena luka. Ya, luka itu sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Kaki paling enggak sudah bisa pedaling dengan enak dan tidak ada rasa sakit sama sekali. Itu akhirnya begitu ketemu Dr. Dedi, udah kita jalan terus. Mulai badan saya sudah beda, pedaling sudah normal semua. Mulai penyakitnya muncul. Apa? Ini bau jalannya kan lebar. Bau jalannya lebar. Ko Yakob bertahan di aspal, Dr. Dedi bertahan di aspal. Kita iring-iringan bertiga itu. Iya. Saya yang paling depan, mulai kumat.
Masuk bahu jalan, gaspol di bahu jalan, lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Terus sampai Cikampek. Itu kira-kira 10 km sebelum hotel. Kita berhenti Indomaret karena lalu lintasnya padat banget. Jadi kita berhenti. Ya, menuju hotel pun masih ada tanjakan ya. Masih ada tanjakan panjang. Akhirnya kita berhenti di situ. Terus istirahat, minum-minum, ngobrol kira-kira 10 menit lah. 10 menitan di situ. Terus ayo lanjut ke hotel. Ternyata aku Yakob nanjak jembatan flyover, wih, panjang, turun, terus kan mulai masuk, belok kiri, nanjak gak entek, mati. Gradiennya saya lihat di Garmin itu 3479, 3479 itu terus. Dan banyak truk ya? Banyak truk. Sehingga kita kadang harus masuk ke bahu jalan. Nah, itu nanjak masuk bahu jalan kan berat jadinya. Akhirnya sampai ke hotel. Nah, itu 100 berapa ya? 140 kiloan ya? 160, hampir 170 kilo ternyata. Hampir 170 kilo. Di Garmin saya kita finish di hotel. Check-in hotel, selesai. Mandi-mandi dan tidak ada rasa pegel-pegel, sakit, lemes itu enggak ada. Mantap Pol wis. Mantap banget. Pol. Padahal ya hampir 50% terakhir itu kan kita geber-geberan ini. Iya. Tahu gitu kita tidur di Cikampek rada siangan ya Rik ya Stad ya Rik. Wartegnya enak. Aduh. Itu di ngapain Kampek, kita pagi-pagi di Cikampek sehingga kita sampai di nginep Jakarta di pun ya. Prime Base. Iya, Prime Base. Prime Base itu memang di tengah-tengah daerah industri. Iya. Itu hotelnya cukup ekonomis ya harganya, cukup ekonomis, bersih. Ya, dan makanannya. Dan yang asiknya depan ada Indomaret, ada Indomaretnya gede, jadi ada kopi, buah, apa macam-macam di situ. Terus ada warteg, wartegnya luar biasa makanannya, enak. Itu enak bukan karena kita lapar atau enggak, kita enggak kelaparan kok. Baik, betul. Kita enggak kelaparan, kita makan telur berapa banyak di mobil. Iya. Tapi kita bisa berhenti dengan enak, makan dengan enak. Kita tidur, besok pagi jam 7 kita baru start ya. Iya. Jam 7 pagi, itu rute terakhir dari Cikampek menuju ke Alam Sutra. Itu jaraknya 130-an kilo. 30, ya. 130-an kilo. Dan di tengah-tengah kita terima berita bahwa Dr. Dedi harus segera sampai di rumah sakit RSPAD. Karena harus operasi harus sampai jam 2 siang. Jadi Dokter Dedi ngomong, saya enggak bisa ngikut sampai Alam Sutra, saya akan misah di Cawang. Iya. Karena saya mesti ke pusat. Oke dok. Nah karena dia sudah bela-belain jemput kita segitu jauh, Ko Yakob. Ya benar. Jangan Luar sampai biasa. karena kita nanti dia telat sampai ke ruang operasi Pak Ciloko ini. Akhirnya gitu, alam saya yang bekerja. Tarik! Speed pertama 25 rolling, kena macet-macet, kita lewat jalan kecil-kecil. Kita diselamatkan oleh cuaca yang enak. Ya, cuacanya juga enggak terlalu panas. Cirebon Cikampek Jakarta itu cuacanya Enak, waktu itu pas dapat enak. Kita dari Cikampek ke Jakarta itu rata-rata saya narik di speed 25, 28, 30, 25, 28, 30 segitu terus. Sampai akhirnya kita masuk di Bekasi. Itu jalan sudah mulai enak, halus, panjang. Jadi kita menyusuri jalan Inspeksi Kalimalang. Yes. Itu Enjoy. panjang dan Enjoy. sampai berapa kilo itu kita boring. Iki kali gantek-entek. Kali panjang banget sungai ini. Oh ya ini belah Jakarta. Oh gitu. Terus kita jalan terus. Sampai akhirnya kita masuk mana itu daerah mau masuk Cawang. Mau masuk Cawang itu waduh banyak perbaikan jalan. Sehingga kalau menurut GPX-nya itu kita harus lurus.
Tapi kenyataan kita harus belok-belok, keluar jalur, masuk jalur, keluar jalur, masuk jalur. Iya. Tapi karena kita bawa MTB, Iya. dan kita lihat di jalan, kok ono orang sepedaan keluar dari situ, harusnya bisa ini. Akhirnya kita terobos, jadi off-road project. terobos. Terus kita tahu-tahu dokter Dedi hilang. Iya. Menghilang di belakang, enggak tahu kemana. Akhirnya kita berhenti di Indomaret, minum, karena memang kita harus berhenti. Dan di situ saya baca WhatsApp dari dokter Dedi. Saya enggak sanggup mengikuti speed. Jalan macet dihajar kayak gitu. Oke, terus jalan terus. Kita akhirnya kendala kedua adalah di Sudirman. Kita masuk Sudirman itu sekitar jam setengah 12 siang. Iya. Jamnya orang mau makan siang. Jadi Sudirman itu macet total. Yes. Nah, kita akhirnya naik turun trotoar. Ada trotoar naik trotoar. Nah itu untungnya kita bawa MTB di situ. Terus kita makan siang sebentar. Terus kita lanjut ke Alam Sutra. Itu ngelewat banyak flyover yang kita. Jadi nanjaknya rollingnya cukup banyak karena kita harus naik flyover. Yes. Begitu masuk Bintaro. Wih. Bintaro itu sesuatu banget nih. Oh, Bintaro sudah dekat nih. Ternyata masih 10 kilo lagi, 15 kilo lagi. Wah, hajar terus, hajar. Begitu di Garmin tulisannya 300 meter, tanda panah kiri, 300 meter, Jalan Sutra Utama. Ya sudah wis. Wes, finish. Begitu 300 meter, zero, tak. Iya wis. Umat, sprint. Ya. Finish kita. Jam 3 sore. Ya segini aja Rik, konklusimu setelah kita menjalankan Surabaya-Jakarta itu sebetulnya apa sih Rik? Konklusinya, Iya. satu, Ya. endurance is the best of everything. Iya. Itu satu. Ya, endurance. Jadi kita latihan geber-geberan, Heeh. latihan gandol-gandolan, tidak ada gunanya. Ya itulah. Karena apa? Ya Kekuatan Anda itu bukan diukur dari situ, betul. tapi kekuatan Anda bagaimana sustain. Sustain ya. Itu satu. Kedua, jangan menggunakan performance parts untuk long ride. Iya. Karena itu semuanya itu ya Nah, apa itu, ya? itu kesalahan saya yang fatal adalah menggunakan saddle performance untuk long ride. Iya. Padahal saddle ini enak banget. Memang enak memang. Enak ya. itu. Heeh. CPC itu, stabil banget. Tapi untuk long ride tidak disarankan. Terus fittinglah sepeda Anda dengan benar. Karena selisih 2 mili, selisih 3 mili, itu sangat berpengaruh pada pedaling Anda. Betul. Kemudian nutrisi. Untungnya kita ini dikawal oleh Coach Puspita, Iya. yang dimana sangat concern dengan nutrisi yang kita makan di jalan. Ya. Dan sepanjang jalan ini kita tidak memakai gel-gelan loh. Ya, nah alami aja. Tidak Lapar ada ya gel sama sudah, sekali. anu ya sudah. Lapar makan nasi padang. Ngapain gel wong kita ya nggak nyari performance. Iya. Kita yang makan nasi padang. Jangan, Ya jangan kaget loh ya, jangan kaget. Average speednya itu sekitar 18-17 ya. 20. Nggak sampai. Kalau 20 elapsed 22. time loh ya. Oh, kalau dari elapsed time ya. Iya, Tapi elapsed kalau time- dari moving time, total moving time ya, itu ya, average sekitar speed kita di 20-an 20-an. 20, 22 kecuali Ah, dari Cirebon Iya. yang segmen dari Tegal Iya. ke Cirebon itu average-nya 27. Sekarang saya tanya lah, masa kamu sepedaan speed 20 enggak bisa? Nah iya. Ya kan? MTB walaupun MTB berat ya kan? Nah, ini. yang terpenting ya itu tadi tuh endurance-mu itu sampai seberapa. Betul, bentuk endurance. Itu lebih penting dari semuanya. Jadi sebetulnya video ini sebetulnya ya Rick ya, kita ke Surabaya Jakarta itu pun masih nggak gembar-gembar Ya, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya toh. Ya enggak apa-apa. Ya, kita ya nggak perlu membuktikan ke siapa-siapa ya kan. Tapi ya level of enjoyment-nya itu tinggi sekali ya Rick Nah ya. kita ini sebetulnya cuma membuktikan satu, ya, Ya, Kok. Kita membuktikan ke diri kita sendiri bahwa Ya. kita bisa. Dengan MTB itu yang bagi saya ya. Kenapa kok saya mau menjalankan ini karena
MTB itu adalah sesuatu pengalaman yang baru untuk endurance yang begitu panjang. Dan percayalah, ketika saya sampai Jakarta, badan saya tidak merasa linu, cekot, kita hari pertama sampai tangan Jakarta, saya aman. Aduh. Hadiahnya kita sampai di BAB, naruh sepeda, langsung kita terima telepon. Iya. Nanti malam kita undang makan di IBC Alam Sutra. Thank you. Thank you IBC Alam Sutra. Ikan bakar Cianjur Alam Sutra. Thank you. Nah itu malam itu kita perbaikan gizi semua. Makan protein. Thank you. Ya. Jadi ya itu. Jadi itu terus malam kita istirahat. Besoknya kita sudah berkegiatan lagi. Betul. Jadi kita bukan recovery tidur, saya merasakan capek linu-linu, enggak ada. Betul. Kita besoknya beraktivitas sampai malam ya itu ya. Coach Puspita malah ada fittingan 4 orang untuk fitting itu berjam-jam. Terus tanggal 12 kita acara mulai jam 10 kita sudah keluar sampai jam 10 malam, jam 12 jam kita di luar berkegiatan tidak tidur. Ya udah terus Jumat Koyako pulang, saya di sana sampai hari Sabtu baru saya pulang. Ya intinya mau MTB itu bisa MTB cross country ya, XC itu bisa untuk long ride dan spek roda yang kita pakai tidak ada satupun part performance di situ. Tidak ada. Saya yang memakai hub XT. Ya kecuali fork murik, Fox Factory. Iya cuma itu aja karena sudah nancep lama itu. Itu terus apa? Ya sepeda kita sebetulnya apa yang kita pakai satupun tidak ada yang harganya sampai puluhan juta. Ya. Ya kecuali Fox saya sih. Kena ya. Tapi wis. Tapi enggak bisa dibilang puluhan juta karena saya belinya diskon. Di bawah 10. Tapi ya pokoknya intinya bijaksana lah kalau bijaksana tapi paling tidak saya merasakan saya kalau punya uang ya kepingin punya Fox Factory siapa yang nggak mau, saya kepingin punya SID tapi akhirnya saddle yang kita berdua pakai dari yang kita pakai sampai finish itu kalau yang saddle performance saya tidak performance, punya saya fabric yang scoop. Harganya di bawah 1 juta yang saya pakai untuk lulus SJJ dan juga ini terus saya saddle pengganti saya itu lebih murah lagi dari fabric hanya 400 ribuan makanya dan itu saya pakai sampai sekarang kecuali nanti kalau misalnya race saya akan fitting ulang untuk tahu tingginya berapa yang dibutuhkan. Kerepotan lah Rik, kamu kalau ganti-ganti itu juga. Seatpostnya 2 kok saya. Ya makanya. Seatpost saya kan sekarang 2. Oke. Ya. Sudah ada tandanya semua. Semuanya penjelasan ini saya harap jadi jelas ya. Utamakan endurance. Utamakan endurance. Terus ya kita berani mencoba, bukan untuk cari wah-wahan, betul. Tapi kita berani mencoba karena kita ingin tahu limit badan kita sampai di mana, kemampuan kita sampai di mana, dan kita curious bagaimana MTB ini menghadapi rute yang begitu panjang. Dan ya berkat latihan kita yang tidak pernah, ya selama sebulan penuh saya tidak pernah geber-geberan, hanya zona 2, itu membuat endurance fitness level saya meningkat banyak. Dan buktinya waktu di kemarin Blitar itu, di Blitar itu luar biasa itu saya bisa merasakan konstan banget dan heart rate saya tidak meledak-ledak pada nanjak, tidak kayak biasanya. Betul. Ya itu. Jadi endurance itu adalah fondasi semuanya. Anda mau long ride, mau race, mau apapun itu adalah endurance. MTB bisa untuk long ride. Bisa. Tapi kita akan mengulangi Surabaya Jakarta lagi. Kita lagi godok waktunya. Nanti kita pasti kasih tahu kapan. Kalau misalnya mau join, ayo. Silahkan. Meramaikan pakai MTB. Kita pakai MTB. Ya. Apa? Kalau rame-rame kan
akan beda dan Anda akan bisa merasakan akan beda. euforianya. Rutenya itu mungkin ya. akan sedikit berbeda. Ya. Yang pasti formulanya kita sudah tahu. Yes, formulanya kita Jadi, sudah tahu. yang perlu digarisbawahi bahwa Anda melakukan long ride menggunakan MTB itu bisa dilakukan, Ya, tapi tidak bisa possible. mengikuti rule-nya road. Ya, jangan ngikuti rule-nya road. Karena road Ya. secara spek sepedanya memang dia lebih ringan dan memang bisa berlari lebih laju Ya. dan lebih efisien. Ya, siapa tahu nanti kita bisa ngajak grup-grupnya Barat itu sih orang-orang itu. Kalau mereka mau loh ya. Ya. Sudah, oke. Ya. Terima kasih ya Erik, ini panjang. Apa yang kita hadapi ini memang benar-benar nyata seperti yang dia ucapkan. Jadi Surabaya Jakarta MTB atau Jakarta Surabaya sebaliknya MTB pun possible. Ya, bisa. Ya, Kita bisa possible. lakukan. Ayo. Ya. Ya. Jadi Tunggu aja. biarlah ada tren baru bahwa MTB ya juga semakin meluas memasyarakat. Kabarnya kok ya kok. Ini kabarnya. Apa? Saya sempat nggak tahu postingan itu sempat seliweran di IG saya, Iya, kenapa? tapi terus hilang. Apa itu? Ada yang bawa full sus, Full sus. Siskiyou seri N. Kalau misalnya Anda yang cyclist Siskiyou itu dan menonton, Saya acungi Anda jempol. ya, Anda bisa komentar siapa Anda, ya. Siapa tahu nanti kita akan bisa long ride lagi bersama-sama bersama dengan Anda. Kalau dia ultra, ini betul-betul ultra, Oh, karena nggak dari apa-apa. gembolannya kelihatan banyak Yes. tasnya. Yes. Oke. Kita Terus harus stop. di tengah jalan, Apa? Ko Yakob kan ketemu Iya. satu orang yang ultra Ya, bawa gravel. kayaknya sempat nyapa itu. Nah. Ya. Waktu itu di IG ya juga saya sempat nyapa gitu loh. Ya. Halo, ya. saya senang di mana-mana kita berada. Kita terima kasih banget Ya. sama Ya. Coach Puspita dan istri, Bu Ya, Riris. juga Pengawalannya bintang luar timur yang biasa sudah ya, memang menjadi kalau level tuan rumah. udah pelatih nasional, iya. bahkan internasional levelnya Iya, Coach Puspita iya. ini karena sertifikat UCI. Betul-betul luar biasa. Iya, iya, Terus untuk IBC, thank you banget sudah memperbaiki gizi kita iya, setelah finish di Jakarta. iya. Terus thank you untuk Ya, thank you semua. Shimano BT. Thank you semua. Thank you semua Shimano BT yang menjadi tuan rumah yang luar biasa. Dan Dr. semua Dedi. Dokter Dedi, Iya. terutama yang sudah bela-belain jemput kita dan nungguin kita. Iya, Sempat dia gravelan di situ. iya, iya. Terus terima kasih pada yang punya hidup. Iya. Karena kita dikasih kemampuan fisik yang begitu luar biasa. Puji Tuhan. Dan thank you juga untuk teman-teman saya ya, dimana yang percaya bahwa saya sanggup. ya, terima kasih. Dan Ya. keluarga saya, Ya. plus orang yang selalu hidup Iya. di sebelah saya. Sopo, bojomu. Iya jelas. Ya. Karena dia percaya saya bisa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enggak. Apa? Terima kasih. Sampai ketemu di edisi gila kita selanjutnya. Oh yes. Oke.